Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa inna alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara fa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta fa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita semua untuk terus saling berwasiat, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, agar kita semua tetap menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah, bertakwa secara fungsional, bukan sekedar pengakuan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Jika Jumat pekan ini kita berada di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan selain Ramadan, di mana Rasulullah SAW memuliakannya dengan banyak berpuasa yang menjadi sunnahnya, melebihi di bulan-bulan yang lainnya, sekaligus menempatkan bulan Sya'ban ini adalah bulan 3 serangkai, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ini kita ketahui dari doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna syahrul Ramadan. Ya Allah, berkati aku, berarti kami di bulan Rajabmu, di bulan Sya'banmu, dan sampaikan kami di bulan Ramadanmu. Jika bulan Rajab yang baru saja berlalu kita peringati dengan sebuah peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mendapatkan pelajaran agar kita dapat meningkatkan kualitas hablum minallah kita, hablum minan nas, dan hablum minan nafas. Itulah dari perjalanan Rasulullah melalui 3 alam yang disebut dengan alam nasut, alam malakut, dan alam jabarut. Meningkatkan kualitas hablum minallah, maka kita diingatkan agar kul amantu billah sumastaqim, untuk berikrar aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dengan keimanan itu kita lanjutkan dengan yang kedua, ittaqallah haitsu ma kunta, siap bertakwa kepada Allah di mana dan kapanpun juga. Lalu kita, salah satu di antara ikrar kita, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu
lahu kufuwan ahad. Untuk membangun relasi hablum minallah yang berkualitas, maka seluruh harapan, cita-cita, dan tujuan kita gantungkan hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, kita bertekad untuk hayatuna kullaha ibadah. Memaknai seluruh aktivitas kehidupan kita dengan niat dan nilai ibadah. Kita lanjutkan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas kita awali dengan berbakti kepada kedua orang tua karena ridallah biridal walidain. Kita selalu berupaya untuk membangun jaringan kecintaan kita kepada kedua orang tua karena hamba Allah yang dicintai Allah. Cirinya 3, yaitu sholat ala waktiha, sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, dia berjuang untuk terus mencintai dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah, sungguh-sungguh untuk meniti jalan menuju Allah. Dan kemudian kita lakukan untuk hablum minan nafas, cinta pada diri sendiri. Ayol kiram jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita awali membangun relasi kepada Allah dengan kita memperbanyak ibadah, menjadikan aktivitas hidup kita hanya untuk ibadah atau kita niatkan untuk ibadah. Aktivitas apapun, kebaikan apapun, kita niatkan untuk ibadah, karena sesungguhnya relasi kepada Allah hanya bisa akan terbangun dengan baik, bahkan Allah akan menjadikan relasi yang lebih baik manakala kita niatkan untuk ibadah. Jemaah-jemaah yang berbahagia, Allah memberikan sarana relasi itu sedemikian luas bagi kita. Kalau kita merasa tidak cukup dengan apa yang difardukan Allah, maka Allah melengkapi dengan kesempurnaan melalui ibadah penyempurnanya, yaitu ibadah-ibadah sunnah. Anggaplah rukun Islam yang 5 saja. Ketika Allah mengfardukan kita mengucapkan syahadatain, maka Allah menyertai dengan ibadah-ibadah yang kita ucapkan sebagai penyempurna dari syahadat kita. Di situ ada tahlil, di situ ada tahmid, di situ ada tasbih, di situ ada zikir, di situ ada wirid. Semua itu adalah dalam rangka menyempurnakan syahadatain kita. Zakat, sekiranya kita belum mampu untuk berzakat, Allah menyertakan ibadah untuk membangun relasi padanya dengan cara sedekah, infak, wakaf, hibah, dan yang semacamnya. Begitu juga dengan haji. Kita belum bisa menunaikan ibadah haji, ada umrah, bahkan ada salat Jumat. Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam hajjul fuqara wa aidil masakin. Ramadan, kalau kita belum cukup dengan yang 30 atau 29 hari, 1 bulan di bulan Ramadan, Allah menyediakan ada yang namanya puasa Senin Kamis, ada yang namanya puasa nisfu Saban, ada yang namanya puasa Asyura, ada puasa pertengahan bulan, bahkan ada puasa Daud yang semacamnya. Begitu juga dengan sholat yang banyak dibahas ketika kita menceritakan tentang Isra Mi'raj itu. 5 waktu kita merasa tidak cukup. Banyak sholat-sholat penyertanya yang lebih menyempurnakan ibadah kita. Mulai dari sholat duha sampai bahkan ada satu salat sunnah yang mendapat legitimasi langsung dari Allah. Faminal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa
ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam bangunlah bertahajud kalau ingin mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan termulia di sisi Allah sebagai penyerta dari salat 5 waktu itu. Maka wajar jika sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri, fa in ikhtaraba ilayya syirran ikhtarabtu minhu zira'an wa in ikhtaraba zira'an ikhtarabu ilayya dahan wa in atani biyamsi ataituhu harwalah, kata Allah. Siapa yang ingin mendekat padaku 1 jengkal, aku akan dekati dia 1 zira'. Siapa yang ingin mendekat padaku 1 zira', aku akan dekati dia 1 depa. Siapa yang datang padaku dengan berjalan kaki, aku sambut ia dengan berlari. Demikian Allah menggambarkan bagaimana energi relasi Allah jauh lebih besar daripada usaha kita untuk mendekati Allah itu. Demikian sayangnya Allah kepada kita. Maka sudahkah relasi kita kepada Allah makin berkualitas dengan terus mendapatkan tausiah dari setiap Jumatnya atau bahkan di tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun relasi kepada sesama manusia itu dengan salah satu hadis yang saya bacakan di mukadimah tadi, wa khaliqin nas bihulukin hasan. Pergaulilah sesama manusia itu bukan hanya sesama muslim, tapi sesama manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Seakan-akan kita ditantang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Ciri hamba Allah yang terbaik itu yang pertama adalah innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Dia muhsin. Muhsin itu adalah selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ucapannya selalu baik, cita-citanya selalu baik, perbuatannya selalu baik. Itu yang pertama. Orang baik yang kedua adalah famanit taqo fa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada aslah, perbaikan. Kalau tadi yang pertama kebaikan dari dirinya, yang kedua adalah perbaikan, menghendaki sesuatu yang lebih baik daripada sekedar baik. Dan yang ketiga adalah selalu bercita-cita untuk harinya menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hari esoknya menjadi hari yang lebih baik dan lebih baik. Dan yang keempat adalah selalu mendoakan sesama manusia dengan doa kebaikan. Siapapun yang dijumpai didoakan dengan doa kebaikan. Insya Allah hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita baik, kita bagian dari sebuah kebaikan itu. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa basar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsih wa hasuna lil mu'minina bi qudsih faqala azza wa jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah hubungan kita dengan Allah baik, dengan sesama manusia baik, relasi yang ketiga yang harus kita bangun adalah relasi terhadap diri kita sendiri.
Jemaah-jemaah yang sama berbahagia, kenapa kita diajarkan kalau kita sedang kotor diri kita diperintahkan untuk mandi? Kenapa kita diajarkan kalau rambut kita tidak rapi untuk dirapikan, kuku kita panjang harus dipotong? Itu semua adalah dalam rangka membangun relasi pada diri kita sendiri. Bahkan Islam mengajarkan sebelum sholat perhatikan kebersihan badanmu, kebersihan pakaianmu, bahkan kebersihan lingkunganmu. Itu bagian daripada relasi pada diri sendiri. Paling tidak jamaah-jemaah yang sama berbahagia, kita tahu kapan kita lapar, kita harus makan. Kapan kita haus, harus minum. Kapan kita sakit, harus kita obati. Apa yang masih boleh untuk diri kita, kita lakukan. Tapi yang sudah tidak boleh untuk diri kita, kita hindarkan. Yang tahu tentang diri kita ternyata hanya diri kita. Tapi lebih daripada itu, setelah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan lahiriah kita, ketahui pula kebutuhan batiniah kita. Kalau kebutuhan lahiriah kita sudah kita penuhi, tapi kebutuhan batiniah kita abaikan, maka sungguh kita sedang zolim kepada diri kita sendiri. Untuk itulah kita bangun relasi kepada Allah, relasi kepada sesama manusia. Jangan lupa untuk relasi pada diri kita sendiri dengan cara hidup yang seimbang antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Insya Allah kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan kita akan gapai dalam kehidupan fid dunya wal akhirah. Kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dan kita saling mendoakan agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua dan Allah mengantarkan kita kepada satu keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah wa husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah. Allahumma tawwil umurana fit ta'ah wa sahhih ajsasina wa aksir a'malis solihatina wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa nisarri abaidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah. Allahu akbar.